Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Aduh, Bang Jaki. Sehat-sehat. Amin. Dari mana Bandi? Ya, saya dari kandang. Dari kandang ngecek sapi sama kambing. Kambing belum datang. Oh, gimana tadi rame banyak yang Rame. ikut sana? Ada yang mau membeli ada. Tapi saya nggak cek berapa jumlahnya. Iya, mohon maaf Pak, hari ini saya nggak bisa ke sana Pak. Nah, ya harus sana nanti. Bang Iya. Jaki juga, Ustadz juga. Ya, apalagi saya baru selesai ngajar, Pak. Kalau Rabu Kamis tuh ngajar habis subuh sampai jam 12. Oh ya Ustadz, ini kita kan akan memasuki bulan Zulhijjah. Iya. Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Terus rame sekarang berkorban. Nah, ada yang mau saya tanya Ustadz. Nggih. Bagaimana manfaatnya berkorban untuk kaum muslim? Nah, itu pertanyaan. Itu banyak sekali manfaatnya. Karena setiap syariat yang diterapkan oleh Allah kepada kita itu pasti ada manfaatnya. Kalau manfaatnya Idul Adha berkurban itu diantaranya yang pertama taqarruban ilallah. Artinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui berkorban tersebut. Itu yang pertama. Ini sudah mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada hadis sebaik-baiknya amalan di hari Idul Adha itu paginya itu adalah mengeluarkan darah, artinya berkurban. Karena nanti itu kurbannya itu akan datang kepada si pengurbannya untuk memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang berkorban itu akan mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Pahala sunat muakkad. Sunat yang tak muakkad itu sunat yang dikuatkan. Sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunat tersebut. Sunat muakkad namanya. Itu kalau bagi hak Rasulullah wajib kurban. Tapi kalau bagi kita umatnya sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Manfaat yang ketiga adalah untuk menggugurkan dosa. Karena setiap kita berkurban, itu dosa-dosa kita itu akan gugur bersamaan dengan bulu-bulu sebanyak bulu-bulu yang hewan yang dikorban tersebut. Itu tiga-tiganya manfaatnya kembali kepada si pengorban. Tapi ada sisi lain manfaatnya akan kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Karena orang masyarakat miskin itu bisa jadi ada yang bisa makan daging setahun sekali, ya ini nunggu pas Idul Adha itu aja. Kurban. Kan kasihan. Antri lagi ngambilnya. Dapat kupon. Antri lagi. Itu wajib, Bang Jaki harus banyak berkurban itu supaya bisa membantu orang-orang miskin tuh. Saya kurban perasaan. Nah begini Pak, seumpamanya kita tidak mampu, kita itu bisa naklet kepada Ibnu Abbas dari Lumaidan. Karena dia dalam kitab Fathul Qorib itu, kita yang tidak mampu itu sebaiknya naklet kepada orang-orang yang kaya, ikut-ikut mengalirkan darah. Dengan apa? Yakni dengan ayam. Makanya orang-orang kampung itu setiap Idul Adha itu menyembelih ayam. Itu ada dalilnya, bukan sembarangan itu. Ibnu Abbas itu. Kalau ini Ustadz, dalam satu keluarga, misalnya si ayah ini berkorban, terus mengatasnamakan anaknya masih kecil, belum punya penghasilan seperti itu Pak Ustadz. Terus apakah boleh orang yang belum punya penghasilan itu dikorbankan sama orang tuanya seperti tadi itu? Gimana Pak Ustadz? Menggugurkan atas nama satu orang. Iya. Nah, dalam kitab Fathul Qorib itu sudah dijelaskan tentang bab Idul Adha itu. Begini lafadznya, kalimatnya. Idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jamihim. Idza ata biha, kalau wahidun ada salah satu keluarga, ada salah satu orang dari keluarga tersebut berkorban, baik itu atas nama bapak, anak, istri, pokoknya satu keluarga itu yang wajib adalah dinafakain. Itu sudah kafa anjamihim, sudah cukup mencakup dari satu keluarga itu. Cukup maksudnya menggugurkan tuntutan sunat muakkadnya. Tapi pahalanya akan kembali kepada si atas nama pengorban itu, bukan seluruh keluarga, satu keluarga itu. Bukannya pahalanya ke si ayah, padahal kan yang punya penghasilan si ayah Pak Ustaz. Tapi di atas namakan anaknya. Oh seperti itu. Berarti korbannya menggugurkan satu keluarga. Seumpama satu keluarga cuma mampunya 1 kilo itu dalam sehidupnya, nggak cukup.
Tapi pahalanya kembali ke yang diniatkan. Nah, yang Oh, diniatkan. seperti itu. Tapi terusnya kalau umpamanya kita mampu lagi ya kurban lagi atas nama lain satu keluarga. Biar biar sama-sama dapat pahala. Pahala yang satu anggota keluarga. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ini Tat, saya ingin bertanya ini Tat. Nah, Bagaimana hukumnya kalau orang berkurban itu mengatasnamakan hamba Allah? Gitu Ustaz. emang ada itu ya? Ada Ustaz, banyak yang ngambil itu. Ya sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi itu jatuhnya kan bukan kurban, bersedekah. Karena tidak ditentukan namanya gitu. Kan eman-eman loh sekalian kan hitungan toh kan nggak tahu kan itu eman-eman. Karena yang namanya sedekah itu tidak perlu niat, sedekah tatawu, sedekah sunnah gitu. Makanya orang-orang kafir ketika masa kafirnya mu'allaf lah, sebelum mu'allaf dia bersedekah terus. Jadi ketika masuk Islam, semua amal yang dilakukan itu tidak ditulis oleh Allah SWT kecuali sedekah tadi. Karena sedekah itu tidak disarankan untuk diniatkan, maka dia akan kembali pahalanya ketika mu'allaf itu. Lain dengan yang lainnya itu. Berarti sewaktu sesudah mu'alaf dia akan mendapatkan nikmat sedekahnya. Iya, karena tidak Luar wajib biasa diniatkan sedekah itu. Iya, bagus sekali sedekah itu. Berarti tadi kalau mengorban atas nama Allah atas Hamba nama Allah. hamba Allah itu sebaiknya tidak boleh seperti itu. Ya boleh-boleh saja, tapi alangkah ruginya kenapa kok gak dikasih nama? Karena itu itu toh kan syariat itu untuk menyiarkan Idul Adha. Bahwa kita di Idul Adha itu untuk menyembelih bersedekah untuk orang miskin. Untuk si A, si B. Syiar lah, untuk syiar. Dan sebaiknya hamba Allah itu ya cari sekerabat-kerabat yang lebih dekat kita. Kerabat yang yatim tapi yang termasuk kerabat, atau orang miskin tapi masih keluarga. Sepupu, dua pupu lah. Dekat gitu ya. Dekat. Kalau keluarga kita semua sudah berkurban gitu. Jelas Bang Jeki? Alhamdulillah. Bang Amir jelas? Alhamdulillah. Kalau nggak jelas kita tanya lagi sama Ustaz. Kalau nggak kita ke kandang sekarang ini. Ke kandang kita ngecek apa namanya? Ngecek hewan kurban. Ngecek hewan kurban. Ntar lagi kambing datang nih. Ada makanan nggak Pak? Ada makanan nggak sana? Ada. Oh iya. Ya.